Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Junaidi, MPDI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah fikih, serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah fikih akan menjelaskan tentang hukum jual beli online, di mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Norpita Sari, Said Halim, serta Siti Kamariah. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk menikmati video yang telah kami suguhkan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Menurut bahasa, berarti al-bai, al-tijarah, dan al-mubadalah. Sedangkan menurut istilah, yang pertama menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Yang kedua, pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara. Yang ketiga, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau tasharuf dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan syara. Yang keempat, penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Selanjutnya, rukun jual beli. Yang pertama, pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek transaksi yaitu harga dan barang. Yang ketiga, akad atau transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Selanjutnya, syarat jual beli. Yang pertama, saling rela antara kedua belah pihak. Yang kedua, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balik, berakal, dan mengerti. Yang ketiga, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Yang keempat, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Yang kelima, objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan. Yang keenam, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Serta yang terakhir, harga harus jelas saat melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu jual beli online atau e-commerce. Adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Dan komunikasi seperti chatting, sosial media, website, BBM, telepon, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan internet atau elektronika. Selanjutnya ada pengertian transaksi jual beli secara online. Yang pertama, transaksi secara online merupakan transaksi yang memudahkan penjual dan pembeli bertemu di tempat berbeda walaupun jaraknya jauh. Yang kedua, transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Siti Kamariah, yaitu hukum jual beli online itu apa sih? Nah, jadi hukum jual beli online itu adalah sah alias diperbolehkan. Ini mengutip dari Nadatul Ulama Online, hukum akad jual beli melalui alat elektronik atau online itu adalah sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat barang yang diperjualbelikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum. Kemudian
di dalam buku Syarh al-Yaqut an-Nafis, karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, dituliskan bahwa yang diperhitungkan dalam akad-akad jual beli adalah substansinya, yakni bukan bentuk lafalnya. Peralatan seperti telepon, media sosial, dan sejenisnya hanyalah alternatif alat komunikasi yang makin lumrah digunakan. Kemudian, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, dalam perkara perdagangan, barang yang diperjualbelikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan dalam jual beli, karena Rasulullah melarang praktik tersebut, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah SAW melarang jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Islam ini merupakan agama yang sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Dengan demikian, Islam juga tidak melarang jual beli online tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mudah, dan beragam membuat perubahan pada perilaku masyarakat, terutama dalam kegiatan berbelanja. Pada saat ini, media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh masyarakat dikarenakan sangat mudahnya melakukan transaksi jual beli yang secara online tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa hukum jual beli online. Tata cara jual beli secara online terbagi menjadi 3 tata cara. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus untuk penjual, yang ketiga secara khusus untuk pembeli. Yang pertama yaitu secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjual atau pembeli harus sopan. Yang kedua, jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan. Yang kedua, yaitu secara khusus untuk penjual, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, barang yang dijual harus milik sendiri. Yang kedua, beri keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak bertanya. Yang ketiga, tetapkan harga dan statusnya atau harga pas, bisa nego atau barter. Yang keempat, selalu gunakan pihak ketiga untuk memperaman lapak jualan. Yang ketiga yaitu secara khusus untuk pembeli, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cari barang yang benar-benar bagus dan harganya tidak overprice. Yang kedua, gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman. Yang ketiga, gunakan jasa rekening bersama. Yang keempat, tanyakan pada penjual segala kelengkapan barang. Selanjutnya yaitu kelebihan jual beli online, terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, sebagai company profil. Yang kedua, modal tidak terlalu besar. Yang ketiga, sumber penghasilan utama maupun sampingan. Yang keempat, hemat waktu dan biaya. Yang kelima, promosi tanpa batas waktu. Keenam, hemat biaya promosi. Ketujuh, hemat tempat. Kedelapan, tidak perlu menjaga toko setiap saat. Kesembilan, pembayaran via online. Selanjutnya yaitu kelemahan jual beli online, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembayaran dituntut kejujuran, prosesnya kadang menyusahkan. Yang kedua, barang tidak sesuai keinginan. Ketiga, kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tips terhindar dari penipuan jual beli online untuk pembeli, terbagi menjadi 7. Yang pertama, pilihlah website yang jelas. Yang kedua, lihat gambar dan harga. Yang ketiga, cara pembayaran COD atau rekber. Yang keempat, monitor website secara berkala. Yang kelima, pelayanan yang bagus. Yang keenam, tanya di forum jual beli. Yang ketujuh, cari rekomendasi di Google. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya yaitu hukum melakukan jual beli online yaitu boleh selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Sementara syarat-syaratnya yaitu secara umum penjual atau pembeli harus sopan, jalur komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi. Gunakan pihak ketiga untuk menjalin keamanan barang, dagangan, dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan. Secara khusus untuk penjual, barang yang dijual harus milik sendiri. Memberi keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak bertanya. Tetapkan harga dan statusnya, atau harga pas, bisa nego atau barter. Selalu gunakan pihak ketiga untuk memperaman lapak jualan. Selanjutnya secara khusus untuk pembeli. Cari barang yang benar-benar bagus dan barangnya tidak overpriced. Gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman. Gunakan jasa rekening bersama. Dan tanyakan pada penjual sebagai segala kelengkapan barang. Nah, itu tadi kesimpulan dari hal-hal yang sudah dibahas di atas.